Baiklah, sekarang kita akan membacakan pembagian sunnah dari buku karangan Buya Profesor Dr. Nasrun Harun rahimahullah. Pembagian sunnah dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama usul fikih membagi sunnah kepada mutawatir dan ahad. Apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh orang banyak, yang menurut logika tidak mungkin mereka akan sepakat berdusta, maka sunnah itu disebut sunnah mutawatir. Para penutur hadis ahad yang dinilai tidak bersepakat berdusta itu adalah para periwayat hadis pada 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Karena setelah itu adalah masa pembukuan hadis, yang secara otomatis hadis-hadis Rasulullah tersebar ke berbagai belahan dunia. Islam yang tersebar ke berbagai belahan dunia Islam sampai pada generasi-generasi sesudahnya hingga sekarang. Contoh hadis mutawatir adalah beberapa amalan praktis yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bilangan rakaat solat, kadar wajib terhadap beberapa jenis harta yang telah wajib zakat, amalan-amalan haji, dan cara berwudu yang langsung dilihat para sahabat. Adapun hadis yang bersifat qauliyah, misalnya hadis la wasiyata liwarisin, tidak sah berwasiat kepada penerima waris. Hadis ini menurut Wahbah Zuhaili rahimahullah diriwayatkan 12 orang lebih sahabat, dan hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas namaku maka berarti ia telah menyediakan tempatnya di neraka. Hadis ini menurut para ulama usul fikih diriwayatkan dari sahabat yang jumlahnya sangat banyak, di antaranya Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abdullah bin Mas'ud. Apabila sunnah itu diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai ke tingkat mutawatir, maka sunnah itu disebut ahad. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, guru besar usul fikih di Damaskus, Syria, beliau sudah wafat rahimahullah, mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam periwayatan ini adalah para perawi hadis tersebut pada setiap generasi, sejak zaman sahabat sampai hadis-hadis resmi dibukukan. Kekuatan hukum hadis mutawatir menurut kesepakatan para ulama adalah qat'i. Adapun kekuatan hukum hadis ahad apabila sahih hanya zonni. Di samping pembagian hadis kepada mutawatir dan ahad, yang dikemukakan para jumhur ulama usul fikih, ulama Hanafiyah menambahkan satu bentuk lain, yaitu hadis masyhur yang terletak antara mutawatir dan ahad. Menurut mereka, hadis masyhur adalah hadis yang pada generasi awal atau sahabat bersifat ahad, kemudian tersebar pada generasi sesudah sahabat secara mutawatir. Misalnya hadis Bunyal Islamu ala khomsin, kemudian hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis la dororo wala dirar fil Islam. Terhadap hadis mutawatir tidak terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehannya, yang untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, baik dalam masalah i'tiqad, keyakinan, maupun dalam masalah hukum-hukum praktis. Karena baik dari segi periwayatan maupun dari segi kekuatan hukumnya, hadis ini bersifat qat'i. Hadis masyhur sekalipun periwayatannya di zaman sahabat bersifat ahad, namun pada generasi sesudah sahabat periwayatannya bersifat mutawatir. Oleh sebab itu,
tingkat kekuatan hadis ini hanya bersifat zonni. Menurut jumhur ulama usul fikih, hadis masyhur termasuk ke dalam hadis yang berstatus zonni dan bisa mentaksis ayat-ayat yang umum serta mentakyid ayat-ayat yang mutlak. Akan tetapi, menurut ulama Hanifiyah, hadis ahad tidak bisa mentaksis ayat-ayat Al-Quran yang umum. Sedangkan hadis masyhur bisa mentaksis Al-Quran, bisa mentakyid ayat yang mutlak, persis seperti hadis mutawatir. Dalam masalah akidah atau keyakinan, para ulama juga sepakat mengatakan bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai landasan karena masalah keyakinan harus ditetapkan dengan yang sifatnya mutawatir. Akan tetapi, dalam masalah hukum, para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan hadis ahad sebagai landasan hukum. Perbedaan ini muncul disebabkan status hadis ahad yang bersifat zonni, yang dari segi periwayatannya dan dari segi dalalahnya atau kandungannya. Sekalipun tidak setiap hadis ahad itu zonni dalalah. Jumhur ulama pada prinsipnya menerima hadis ahad sebagai landasan menetapkan hukum. Hanya saja dalam penerapannya ada yang mengemukakan syarat dan ada pula yang menerimanya tanpa syarat. Ulama Malikiyah dapat menerima hadis ahad sebagai landasan menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Karena amalan penduduk Madinah menurut mereka merupakan amalan yang dipraktekkan banyak orang sejak zaman Rasulullah SAW, yang berarti diwarisi dari masa ke masa. Oleh sebab itu, amalan ahli Madinah lebih didahulukan dari hadis ahad yang hanya diriwayatkan beberapa orang. Mengambil amalan yang dilakukan banyak orang sejak zaman Rasulullah sampai ke zaman Imam Malik, menurut mereka lebih utama daripada mengamalkan suatu riwayat yang hanya diriwayatkan beberapa orang. Imam Malik mengatakan, tidak sesuainya suatu hadis dengan praktek penduduk Madinah menandakan bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Misalnya mereka mengatakan dalam jual beli tidak ada khiyar al-majlis, yaitu hak pilih untuk melangsungkan jual beli atau tidak selama kedua pihak masih dalam tempat dan topik jual beli. Karena hadis yang membicarakan masalah khiyar al-majlis bersifat ahad dan bertentangan dengan praktek penduduk Madinah. Dalam masalah salam dalam solat, menurut hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, dikatakan bahwa Rasulullah mengakhiri solatnya dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah ke kiri dan ke kanan. Imam Malik menetapkan bahwa membaca salam itu cukup sekali, yaitu ketika menghadap ke kanan. Ia tidak mengakui bahwa hadis itu adalah sabda Rasulullah SAW karena tak sesuai dengan yang dipraktekkan penduduk Madinah. Ulama Syafi'iyah menerima sepenuhnya hadis ahad sebagai landasan hukum apabila memang hadis itu sahih dan sanadnya bersambung. Oleh sebab itu, ulama Syafi'iyah tidak menerima hadis mursal, hadis yang terputus sanadnya di tingkat tabi'in atau sahabat, sebagai dalil dalam menetapkan hukum, kecuali mursalnya itu dari kalangan tabi'in yang populer. Karena mereka pada umumnya bertemu langsung dengan para sahabat, seperti Sa'id bin Musayyab di Madinah dan Hasan al-Basri di Irak. Apabila tabi'in dalam kategori di atas merawikan hadis secara langsung saja kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan nama sahabat, maka ulama Syafi'iyah menerimanya dengan beberapa persyaratan. Di antaranya, yang pertama, makna hadis mursal itu didukung oleh hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. Yang kedua, hadis mursal itu didukung hadis mursal lain yang diterima para ahli fikih. Kemudian, yang ketiga,
Kandungan hadis mursal itu sesuai dengan pendapat beberapa orang sahabat. Yang keempat, para ahli fikih serta ahli hadis menerima hadis mursal itu, dan para ulama berfatwa sesuai dengan kandungan hadis mursal tersebut. Contoh hadis mursal yang diterima ulama Syafi'iyah adalah hadis dari Sa'id bin Musayyab yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Hakim tentang orang yang menggadaikan hartanya dan tidak boleh dihalangi dari hartanya itu, karena hasil kerugian harta tersebut menjadi hak dan tanggung jawab orang yang menggadaikannya. Berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa gadai itu hanya sebagai amanah di tangan orang yang menerima gadai. Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Syafi'iyah dalam menerima hadis ahad sebagai landasan hukum. Akan tetapi ulama Hanabilah lebih longgar dalam menerima hadis ahad tersebut. Bagi mereka, hadis ahad yang bersifat mursal dapat mereka terima sebagai hujah, bahkan kehujahannya didahulukan dari qiyas. Akan tetapi ulama Hanifiyah mengatakan bahwa hadis ahad dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi 3 syarat. 1. Penerima hadis dari Rasulullah tidak beramal atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadis itu. Misalnya Abu Hurairah menerima hadis itu dari Rasulullah yang mengatakan, "Iza walagal kalbu ina'a ahadikum falyaksilhu sab'a marratin ulahunna biturab." Ulama Hanafiyah tidak menerima hadis ini karena Abu Hurairah sendiri berfatwa bahwa untuk mencuci bejana yang dijilat anjing hanya sebanyak 3 kali, sebagaimana yang diriwayatkan dari Daruqutni. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mencuci bejana yang dijilat anjing cukup 3 kali, yang penting bersih. Ulama Hanafiyah juga tidak menerima hadis Aisyah yang mengatakan, "Ayyuma imratin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batil." Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Alasan mereka tidak menerima hadis ini adalah karena Aisyah sendiri telah menikahkan anak perempuan saudaranya, sedangkan walinya tidak ada. Ini sedang ada di Syam atau Syria. Kemudian yang kedua, hadis ahad itu tidak menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan oleh banyak orang secara berulang-ulang. Karena menurut ulama Hanafiyah, hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadis itu disampaikan Rasulullah kepada 1 atau 2 orang saja. Yang ketiga, perawi hadis itu bukan seorang faqih atau ahli fikih, dan hadis ahad itu tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat Islam. Alasan mereka karena hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabat dan tabi'in tersebut mayoritasnya melalui maknanya saja. Artinya, para perawi hadis hanya menyampaikan maksud dari sabda Rasulullah SAW tersebut. Jarang sekali mereka menyampaikan kandungan hadis itu sesuai dengan ungkapan asli yang diucapkan Rasulullah. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya perubahan makna dari perawi yang bukan ahli fikih sangat besar, sehingga yang ia sampaikan itu tidak utuh. Para perawi hadis yang tidak ahli dalam fikih, menurut mereka antara lain Abu Hurairah, Anas bin Malik, Salman Al-Farisi, dan Bilal bin Abi Rabah. Misalnya, ulama Hanafiyah tidak menerima hadis At-tasriyah ya, ini mengikat payudara hewan ternak betina sehingga susunya menumpuk, dan permintaannya akan menganggap bahwa hewan itu banyak susu. Dan peminatnya akan menganggap bahwa hewan itu banyak susu.
Hadis ini dari Abu Hurairah. Dalam hadis dikatakan Rasulullah melarang melakukan tasriyah kepada unta dan kambing. Siapa yang membelinya hewan itu berhak memilih antara menerima hewan itu apa adanya dengan mengembalikannya, ya, yang dibarengi dengan 1 sak 2,75 liter kurma setelah susu hewan itu ia keluarkan. Ulama Hanafiyah tidak memberlakukan hukum yang dikandung hadis ini karena bertentangan dengan kaidah umum yang mengatakan setiap kerugian yang diderita seseorang harus diganti sama atau senilai dengan kerugian tersebut. Hadis tersebut mengatakan bahwa susu yang telah diambil pembeli diganti dengan kurma. Ini bertentangan dengan kaidah umum atau kias karena kurma tidak sama dengan susu atau kambing. Akan tetapi prinsip ulama Hanafiyah ini dibantah banyak ulama karena banyak sekali hukum-hukum fikih yang mereka tetapkan dilandaskan kepada hadis ahad dan bertentangan dengan kaidah umum atau kias. Zakiyuddin Sya'ban, ahli usul fikih dari Mesir, mengemukakan contoh ketidakkonsistenan ulama Hanafiyah dengan prinsip mereka. Misalnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah. Menurut mereka Abu Hurairah bukan ahli fikih. Manasiya wa huwa shaimun fakala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Orang yang makan dan minum karena lupa dalam puasa, hendaklah ia sempurnakan puasanya. Karena dalam keadaan seperti itu, Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis dari Bukhari Muslim. Ulama Hanafiyah menerima hadis ini. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, kalaulah bukan karena adanya hadis ini, saya akan mengamalkan kias atau kaidah umum. Demikianlah, semoga bermanfaat.